Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di India ada infeksi jamur hitam yang menyerang pasien COVID-19. Infeksi jamur hitam dapat mempengaruhi sinus, otak, dan paru-paru dengan tingkat kematian mencapai 50%. Jamur hitam atau mucormycosis adalah infeksi yang disebabkan oleh paparan jamur mukor yang biasa ditemukan di tanah, tanaman, pupuk kandang, serta buah dan sayur yang membusuk. Infeksi jamur hitam dapat mempengaruhi sinus, otak, dan paru-paru, serta dapat mengancam jiwa pada orang dengan diabetes atau kekebalan tubuh yang menurun setelah melawan penyakit lain termasuk COVID-19. Infeksi akibat jamur hitam diklaim memiliki tingkat kematian mencapai 50%. Jamur hitam banyak menyerang penyintas COVID-19 dengan komorbid diabetes. Di India, sebagian besar pasien tertular antara 12 hingga 15 hari setelah pemulihan dari COVID-19. Dikutip dari cdc.gov, gejala pasien yang alami infeksi dari jamur hitam pada sinus dan otak meliputi pembekakan wajah satu sisi, sakit kepala, hidung atau sinus tersumbat, lesi hitam di batang hidung atau bagian dalam mulut bagian atas yang dengan cepat menjadi lebih parah, demam. Mucormycosis paru terdapat pada demam, nyeri dada, sesak napas. Mucormycosis pada kulit, lecet atau bisul, dan area yang terinfeksi menjadi berwarna kehitaman. Gejala lain termasuk rasa sakit, kehangatan, kemerahan yang berlebihan, atau pembengkakan di sekitar luka. Cara mencegah kita terhindar dari jamur hitam adalah gunakan masker jika Anda mengunjungi lokasi konstruksi berdebu, memakai sepatu, celana panjang, baju lengan panjang, dan sarung tangan saat menangani tanah atau berkebun, lumut, atau pupuk kandang. Pertahankan kebersihan pribadi termasuk mandi scrub secara menyeluruh. Ketika imunitas tubuh turun, risiko terkena jamur hitam meningkat. Pasien COVID-19 bisa terhindar dari infeksi jamur hitam dengan mengendalikan kadar gula darah atau status diabetesnya. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lengkap terkait infeksi jamur hitam ini, bergabung bersama kami Dr. Ana Rozaliani, Ketua Pokja Bidang Mikosis Paru FKUI dan Rumah Sakit Persahabatan. Selamat siang, Dr. Ana. Selamat siang, Mas Pandi. Dokter, semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat, dokter. Selalu sehat juga untuk dokter Ana. Dokter, kalau tidak salah, infeksi jamur hitam ini juga sudah pernah ada di Indonesia jauh sebelum pandemi. Kalau tidak salah, apa sebenarnya jamur hitam ini, infeksi ini, Pak Dokter? Baik, betul, tadi uraiannya sudah cukup lengkap ya, yang dari iNews, tim iNews sampaikan. Tetapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang black fungus atau jamur hitam ini, mari kita luruskan dulu istilah yang sebetulnya kalau dalam ilmu mikologi atau ilmu jamur ada yang kurang tepat ya. Jadi infeksi black fungus yang identik dengan mucormycosis ini sebetulnya disebabkan oleh jamur Mucormycetes. Nah, jamur ini sebetulnya bukan murni jamur hitam atau Dematiaceae, tetapi orang awam menyebutnya black fungus atau jamur hitam untuk memudahkan barangkali mengingat ya bahwa kelainan yang disebabkan oleh Mucormycetes ini atau mucormycosis ini menyebabkan jaringan yang terinfeksi itu mengalami nekrosis atau kematian jaringan ya akibat invasi jamur ke pembuluh darah utama sehingga jaringan yang mati itu kemudian menjadi kehitaman. Nah, itulah yang disebut sebagai black eschar sehingga orang melihat awalnya itu sebagai jamur hitam. Dan sebetulnya di Indonesia kita sudah menemukan beberapa kasus ya jauh sebelum COVID ataupun juga di masa COVID kita ada beberapa laporan kasus. Nah, hanya saja yang paling banyak ditemukan sama dengan di India, Mas Pandi, kasusnya kebanyakan rhinocerebral mucormycosis, jadi di bidang THT ya, gitu. Kalau penyebabnya, kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan pasien terinfeksi black fungus ini, dokter? Baik, jadi yang jelas biasanya infeksi jamur sistemik atau infeksi jamur ke seluruh tubuh itu muncul apabila sistem kekebalan tubuh kita menurun. Ya, apakah karena penyakit berat yang sudah berlangsung lama atau juga contohnya infeksi COVID derajat berat atau kritis. Nah, pada kondisi daya tahan tubuh yang menurun itu,
sistem kekebalan tubuh menjadi tidak sempurna untuk melawan mikroorganisme yang masuk, khususnya si mucormycete ini, golongan jamur mukor. Nah, sehingga kondisi itu juga menjadi pintu gerbang yang mempermudah jamur ini masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kita juga melihat faktor risiko, ya, faktor risiko yang sering ditemukan pada pasien-pasien mucormycosis ini, terutama adalah berkaitan dengan kondisi kadar gula darah yang tidak terkontrol, misalnya diabetes mellitus, terutama pada kasus ketoasidosis, ya, ketoasidosis diabetes, atau pada pemberian kortikosteroid dosis tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang, seperti yang terjadi pada kasus-kasus COVID derajat berat sampai kritis yang kita juga kadang memang harus memberikan steroid untuk mengatasi peradangan hebat yang terjadi di seluruh tubuh. Bagaimana dengan faktor usia, dokter? Apakah mungkin faktor usia lanjut misalnya pada pasien COVID lebih rentan terinfeksi black fungus ini? Betul, faktor usia juga menjadi penentu, ya, karena usia lanjut atau geriatri membuat sistem kekebalan tubuh kita juga menjadi melemah, ya, dibandingkan dengan orang dewasa sehat. Tetapi kita juga melihat golongan lain, yaitu golongan neonatus atau misalnya bayi prematur yang juga sistem kekebalannya belum terbentuk dengan sempurna. Nah, tetapi lebih dari itu tentu saja kita perlu menelisik, ya, faktor risiko tertentu, apakah mungkin ada penyakit kronik yang lain. Kadang juga kita perlu melihat, ya, ada kadar besi yang tinggi di dalam darah kita sebagai refleksi peradangan hebat akibat infeksi, dalam hal ini misalnya COVID-19. Oke, dokter, pasien COVID-19 di India ini sudah dilaporkan terinfeksi black fungus atau jamur hitam ini. Nah, sementara di Indonesia, dokter, sudah pernah ditemukan jauh sebelum pandemi. Ini bukan untuk menakuti pemirsa, tapi untuk lebih waspada, dokter. Apakah mungkin dengan kondisi saat ini black fungus ini ditemukan pada pasien COVID-19 di Indonesia? Betul. Mas Fandi, kita sebetulnya mendapat pelajaran yang berharga dari India. Dan kalau kita lihat dari sisi demografi, kemudian kebiasaan penduduk, barangkali, ya, kita agak mirip dengan India. Artinya negara tropis, kemudian kebiasaan penduduknya juga, ya, dari sisi hygiene barangkali masih kurang standar dalam hal kebersihan pribadi maupun lingkungan. Kemudian ada faktor pembelian obat steroid yang berlebihan dan tidak terkontrol. Jadi self dispensing. Jadi ketika lonjakan tsunami COVID terjadi di India dan kemudian fasilitas layanan kesehatan menjadi sangat terbatas, kemudian pasien terpaksa berusaha sendiri semampunya untuk mengatasi kondisinya, dan kemudian muncullah inisiatif untuk memberi obat, terutama yang dikaitkan begitu, ya, dengan obat yang dianggap jitu gitu untuk COVID, misalnya dexamethasone atau steroid yang lain, sehingga ini menjadi juga faktor yang kita harus kendalikan. Selain itu, tentu saja pelajaran dari India itu juga menjadi sebuah warning untuk kita, terutama kalau di rumah sakit untuk teman-teman medis, ya, yang menangani kasus-kasus pasien ini, untuk segera melakukan tata laksana atau pengendalian kadar gula darah yang tidak terkontrol pada pasien diabetes akibat infeksi COVID-nya sendiri ataupun akibat obat-obatan yang diberikan. Kemudian kita juga perlu melihat ada berbagai faktor lain, termasuk juga steroid, kemudian infeksi yang juga memperburuk kondisi status imunitas atau daya tahan tubuh pasien, sehingga kemampuannya untuk melawan infeksi jamur juga menjadi lebih lemah, ya. Memang pernah ada semacam mungkin ini isu, ya, bahwa penularannya itu dari air humidifier. Jadi dari pelembab udara yang ada menjadi sumber oksigen sentral itu, kemudian kan ada pelembabnya. Tapi kontaminasi yang disebabkan oleh jamur mucormycosis itu pada air yang terkontaminasi di rumah sakit itu juga masih menjadi penelitian. Kalau begitu penyebarannya lewat apa, Dok? Kalau begitu penyebarannya lewat apa, dokter, sebenarnya?
Terutama jamur ini sebetulnya menyebar melalui udara. Jadi transmisinya yang pertama itu melalui saluran napas atau kita inhalasi, ya, itu masuk ke dalam saluran napas atas. Kemudian karena ukurannya agak besar, dia kadang menyangkut ya dalam tanda petik di saluran napas atas, misalnya di rongga sinus dan sebagainya. Apabila lolos dari pertahanan saluran napas atas, jamurnya kemudian melanjutkan perjalanan ke saluran napas bawah, paru dan organ-organ yang lain. Tetapi jamur ini juga bisa masuk melalui cara tertelan secara tidak sengaja atau ingesti dan juga melalui trauma. Tadi makanya waktu berkebun, waktu kita pergi ke daerah yang memang istilahnya banyak pajanan debu ya, apakah konstruksi bangunan atau yang lain, kita perlu berhati-hati. Baik. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Kita bisa bahas lebih lanjut lagi di lain kesempatan. Dr. Ana, terima kasih. Selamat siang dan sehat selalu, Dr. Ana.